Halo, nama saya Mujibur Rahman. Siang itu di PT Invitech Solusi Indonesia. Mungkin tadi kalau mau lihat-lihat, karena invitech.id di message ya. Kita perusahaan telekomunikasi, ICT sih. Saya di situ sebagai sales dan marketing director. Kita udah running dari 2016 lah perusahaannya. Customer kita banyak di Telkom Group. Kita main di Telkom sama IT ya. Oh, Telkom Group, Telkomsel, Telkom Infra, di perusahaan smart telco lah, My Republic, terus apa lagi ya, Telkom Akses, eh, itu sih Nokia, ZTE, Huawei, seperti itu sih kita main services. Itu sih pengenalan singkatnya. Mungkin boleh diceritain sedikit itu kegiatan bisnisnya tuh seperti apa dan alur kerjanya itu kayak gimana di Oh iya, perusahaan ini? boleh. Jadi kita tuh maksudnya perusahaan services ya, karena kan Indonesia tuh kalau agak-agak sulit ya buat manufaktur. Ada sih manufaktur, cuman kalau di telekomunikasi kita nggak majorly di, karena kan kalau manufaktur itu kan semuanya kita kita pengguna ya, kita banyak. Jadi kerjaan kami itu kalau misalnya di telco tuh kan tahu BTS lah ya, BTS itu kan rata-rata sekarang kan di Indonesia cuma ada dua tuh provider yang menyediakan perangkat-perangkat BTS buat Telkomsel. Di Indonesia ini kan sekarang ada tiga ya, ada tiga operator ya. Akhirnya kita punya tiga operator setelah dua operator bergabung ya, Indosat sama Asisen gabung jadi Yoha. Nah ini sekarang baru gabung lagi Smartfren sama Excel ya, jadi gabung jadi Smart Excel. Jadi kita di Indonesia tuh notice kayak itu cuma punya tiga tiga operator seluler gitu. Ya harusnya emang cuma tiga sih ya, di negara-negara lain juga cuma tiga sih. Nah itu semua perangkat-perangkatnya tuh rata-rata majorly tuh di provide sama China ya, sekarang cuma dua ya, cuman Huawei sama ZTE. Kalau tahu BTS kan, kalau lihat tower-tower kan ada tiang-tiang tuh, ada tower-tower BTS tuh seluruh Indonesia. Di Jogja banyak juga tuh kan yang warnanya merah putih tingginya 30 meter. Nah, itu di bawah itu kan tower provider biasanya yang provide tuh. Kalau nggak Protelindo, TBG, Mitratel, kalau yang Telkom Group yang banyak. Nah itu mereka tuh punya perangkat, namanya perangkatnya tuh BTS, kita nyebutnya Note B, Base Transceiver Station. Nah itu biasanya sekarang tuh, dulu ada Ericsson, mungkin pernah dengar, ada Nokia. Itu mereka yang provide BTS. Nah kita yang servicesnya, kita yang masang. Jadi mereka datengin perangkatnya, terus kita yang tukang masang-masang, yang majorly kita kerjakan, kita masang BTS, instalasi, terus melakukan commissioning dan melakukan, kita nyebutnya sih optimasi jaringan ya. Jadi ada instalasi, ada optimasi. Kalau instalasi itu masang aja, masang BTS di set sampai saat itu on air. Terus kalau optimasi itu, ya kita melakukan optimasi itu buat ngecun lah. Kalau pernah dengar radio itu kan dicuning, atau kalau kalian nyalain TV zaman dulu mungkin masih dapat, mau nyari channelnya itu kan dicun-cun di apa, channel sekian. Nah kalau di kita lebih komplikated daripada itu kerjaannya. Jadi kita ngecun set-set itu biar KPI ya. Itu ada KPI-nya, jadi nggak boleh tuh drop dalam 1.000 orang itu. KPI-nya itu drop call, itu dari drop call itu misalnya di bawah 1%, jadi cuma boleh ada satu orang drop dalam 100 kali call, dalam 100 kali misalnya telepon nih, Nesha lagi telepon, drop, putus nih. Nah itu langsung jelek tuh KPI-nya. Jadi nggak boleh lagi 99 orangnya jelek. Kalau misalnya ada kalian nih berlima nih drop semua dalam satu waktu. Nah, kami sibuk tuh kerjanya. Itu kita melakukan namanya optimasi jaringan. Kita ngatur parameter-parameter di radio. Gitu. Ini ada masalah nih pasti. Apa nih masalahnya nih? Interferensi sinyal kah? Ada atau ada aja apa nih, listrik yang putus di BTS-nya dekat kalian tinggal. Nah itu kita lakukan. Itu namanya optimasi jaringan. Itu ada dua majornya. Ada yang instalasi BTS sampai saat itu on air, sama maintain BTS-nya, maintain jaringannya lah, biar kalian tuh nggak komplain gitu kalau sinyalnya drop atau sinyalnya naik turun, drop call. Itu kerjaan kita. Kemudian terkait untuk anggarannya, ini kan biasanya untuk penyusunan anggaran di perusahaan ini tuh seperti apa? Apakah ada tahapan tertentu atau bahkan ada tim sendiri yang buat menyusun anggarannya gitu? Oh iya, jadi kita starting overnya biasanya dari kita awal tahun itu biasanya ada workshop buat sales target ya. Misalnya tahun 2025 ini kita setting targetnya di 58 miliar lah ya satu tahun ini, 58 miliar. Nah, kita setting salesnya nih buat 58 miliar ini, apa aja nih proyeknya buat tahun 2025, Telkom Infra berapa, Telkomsel berapa, My Republik berapa, ZTE berapa, Huawei berapa yang bisa kita kejar target salesnya. Nah dari target sales itu baru kita turun ke kebutuhan capex, opexnya itu berapa gitu kan biasanya kan. Jadi ini butuhnya berapa nih, misalnya 58 miliar, berarti COGS-nya berapa. Kalau misalnya untuk mencapai 80, 50 atau 60 miliar, atau tahun ini 60 miliar, berarti kita tuh perlu modal berapa, kapital berapa, anggarannya berapa tadi bahasanya dia, yang kita perlukan buat bisa ngejar. Kita harus siapin duit berapa, anggarannya berapa buat ngejar 60 miliar. Biasanya sih rule of thumb-nya sih
Kalau misalnya kita setting margin annualnya di 30%, berarti kan sisanya capex sama opex ya. Ya. Berarti ya sekitar 70% lah ya. Berarti kita setting misalnya dari 60 miliar itu berarti kalau kita setting margin 30%, berarti capex opexnya itu modalnya di sekitar berapa tuh? 60 miliar dikurang 18 miliar, 44 miliar ya. Jadi kita perlu perlu anggaran 44 miliar. Nah, itu dibagi 44 miliarnya itu di Telkom berapa, Telkom Info berapa, Republik yang kerjaan kerja berapa, ZTE, Huawei berapa gitu untuk ya itu harus kita siapkan anggaran. Nah, habis itu baru di breakdown dicari dari mana sumber anggarannya, dari bank kah, dari peer to peer lending kah, atau ngandelin project yang ada DP-nya kah, terus Pengalaman Bapak nih, ada nggak sih, pernah nggak gitu ngalamin dari anggaran ini tuh eh udah terrealisasi dengan baik belum nih selama Bapak menjalankan di usaha ini, di perusahaan ini tuh udah dalam artian tuh udah terrealisasi tuh kayak nggak ada lebih atau nggak ada kurangnya tuh dalam anggaran ini. nggak ada lebih nggak ada kurang ya. Iya, iya dinamikanya sih pasti dalam perusahaan seperti itu sih. Jadi kan kita setting target ya. Kadang ya namanya ngeplan ya, kita planning ya kadang ya targetnya bisa lebih atau kadang bisa kurang gitu. Jadi ada faktor-faktor pembentuk ya kayak kemarin misalnya 2024 itu kan tahun politik ya. Jadi kita misalnya setting kemarin tuh di sekitar 28-30 ya, tapi achieve-nya tuh jadi cuman berapa kemarin? Setengahnya nggak sampai kalau nggak salah itu kemarin ya. Ya jadi ada kondisi-kondisi eksternal gitu yang kita nggak bisa hindari gitu kan, kemarin tahun politik jadi semuanya bertiarap gitu kan, itu kan emang faktanya begitu ya, kita mau ngapain lagi ya, maksudnya orang jadi takut buat apa namanya buat gelar project atau apa gitu kan, yang pemerintah juga kan ada ketakutan buat rilis anggaran atau memulai pekerjaan. Jadi 2024 itu kemarin emang tahun yang suram buat dunia usaha sih. Nah, berita bagusnya sih yang tahun ini sih agak-agak membaik sih, kerennya tuh. Nah, service director dia tuh yang melakukan dia punya kayak job desk masing-masing, terus dia punya KPI tuh, KPI maksudnya ada item-itemnya KPI, setiap karyawan tuh dinilai berdasarkan KPI-nya itu gitu. Jadi ada item checklistnya lah. Ini kalau orang finance, accounting, engineer, procurement tuh masing-masing ada achievement-nya, terus di define satu-satu. Nah, itu yang 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 mereka yang perusahaan gunakan sebagai basis pengukuran kinerja karyawan. Itu lah. Itu udah ada pengukuran sendiri dari setiap karyawan ke karyawan itu udah ada ya Pak? Dari HR itu biasanya dari HRD. Mengenai mekanisme pengukuran pengendalian aset dalam pengukuran kinerja perusahaannya Bapak tuh gimana sih? Oh iya, ya jadi pengukuran kinerja perusahaan itu biasanya kita di workshop itu biasanya ada ya. Maksudnya workshop itu kan jadi ada internal ada eksternal ya. Jadi internal itu biasanya kita punya KPI, istilahnya balik lagi ke KPI perusahaan gitu. Jadi misalnya kita meeting, misalnya kita kan ada weekly meeting, terus ada nanti biasanya ada tergantung perusahaan ya. Misalnya ada perusahaan kan biasa ada Q1, Q2, Q3, Q4 ya, quarterly kan ya. Atau ada yang modelnya semester gitu. Jadi dia akan mengukurnya tiap semester gitu achievementnya, atau ada yang tiap bulan, atau ada yang tiap Q ya, Q1, Q2, Q4 mereka ada yang terus mereka ngukur nih achievement. Jadi ya tadi di awal itu biasanya udah ditentuin tuh pas di workshop awal setiap direktorat tuh nentuin standarnya achievement mereka itu apa dasarnya mereka dibilang achieve, maintain atau nggak sesuai sama target, itu di define di awal Nes. Jadi misalnya kayak sales, misalnya kita di awal tuh di define misal target sales setiap bulannya misal tadi 60 miliar dibagi nggak sih cuman kalau mau gampangnya buat contoh ya 60 miliar bisa dibagi 4 tiap 4 bulan berarti 15 harus achieve 15 miliar gitu kan, atau di tengah tahun udah 30 miliar. Itu targetnya. Ini tuh menjelaskan mengenai pendekatan yang digunakan buat mengoptimalkan biaya itu gimana sih Pak? Untuk meminimalkan biaya perusahaan itu gimana? Biasanya sih kita ada yang namanya istilahnya cost control ya Nes ya. Jadi tadi balik lagi kita kan bisa setiap bagian tuh udah setting budget ya, sales tuh targetnya segini, terus kita kebutuhan budgetnya buat achieve sales segitu tuh berapa, terus operation misalnya dari target sales tadi kan dia bisa tahu tuh berarti project ini kebutuhan operationnya masing-masing berapa. Nah itu mengefisienkannya biasanya kita ada orang sendiri yang namanya cost control gitu. Jadi ketika jadi semua pengeluaran itu dicatat gitu, terus ini buat apa gitu. Ada project mau jalan itu, ini kira-kira udah quotation udah rilis, terus kita udah 90% lah PO, bentar lagi kurang, kita biasanya meeting SO. Nah di SO itu kita define tuh Nes yang dibutuhkan apa, misalnya semua komponen yang dibutuhkan untuk running project itu di breakdown satu-satu gitu, terus timelinenya berapa lama, dipantau bareng-bareng, ada cost control yang ngelihat gitu. Kita kan ada weekly meeting juga ya, di weekly meeting tuh ada tuh nanti dikasih tahu nih project ini udah keluar berapa persen nih dari cost yang diusulkan di sales order gitu. Harusnya nih di staging ini kan misalnya baru 20%, kenapa ini udah
lewat dari 20%, udah 25%, ada masalah apa gitu. Nah, itu bagian kita mengefisiensikan, mengkontrol budget. Seperti itu sih, Nes. Baik, Yang Bapak, lain? saya bertanya. Hmm, Ini pertanyaannya beralih ke kolaborasi antar departemen. Nah, Oke. bagaimana sih perusahaan Bapak ini, yaitu PT Inditex ya, Hmm. membuat kolaborasi dari departemen satu ke departemen lain seperti pengadaan dan logistik untuk memastikan pengelolaan inventaris itu berjalan dengan lancar? Oh, kolaborasi karena kita perusahaan nggak gede juga sih sebenarnya. Ini kan tergantung sama ukuran dari sebuah perusahaan itu sebesar apa. Kalau ya lebih cepat sih komunikasinya. Tetap punya grup yang emang buat tadi ngurusin SO gitu. Jadi itu lintas, terus ada finance di situ gitu, ada project di situ, ada sales di situ. Tapi ada juga yang benar-benar grup gedenya gitu yang apa namanya, investment management itu semuanya ngumpul di situ ya, kecuali office boy ya. Nah, ketemunya tuh benar-benar nanti di weekly meeting di Senin jam 10 itu. Jadi kan kita biasanya ngebahas di MOM gitu. Jadi MOM tuh urut tuh dari atas dulu, dari sales dulu. Biasanya kan ujungnya kan kayak start ada ini paling depan tuh kan sebenarnya sales. Dari sales tuh habis itu baru operation tuh. Dibahasnya satu-satu tuh. Sales gimana ini tuh, project gimana. Terus habis itu baru masuk ke ini finance gitu. Urutan habis itu baru yang lain-lain. Semua orang tahu semua hal yang berhubungan sama bagian lain. Nah, bisa itu di kolaborasinya. Jadi agak lebih gampang sih kalau perusahaan kecil ngurusnya. Jadi lebih cepat juga ini ya komunikasinya. Itu sih, Fred. Berarti kuncinya itu di komunikasi ya, Pak ya? Ya, komunikasi itu menentukan 76% keberhasilan sebuah proyek itu di komunikasi loh. Ya, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Nah, lalu bagaimana PT Inditex ini melakukan pengendalian pada unit bisnis yang ada di perusahaan tersebut, Pak? Ya biasanya kan kalau yang standar-standar kan dari awal dulu ya. Jam kerja itu kan kita ada pengendaliannya ya, masuk jam 9, pulang jam 5, terus ada finger absen gitu ya, terus pulang jam 5 finger lagi gitu kan. Enggak, pulangnya enggak. Masuk aja itu sekarang absen. Selebihnya kalau yang lain-lain sih lebih ke arah dia reporting aja ke superiornya gitu, ke atasannya. Jadi itu aja sih, kita nggak ribet-ribet banget sih. Jadi atasannya tahu apa yang dikerjain sama bawahannya, itu aja sih. Sama KPI lah tadi, nanti atasannya tuh akan menilai. Biasanya kan sama HRD itu diminta kasih penilaian, ada checklistnya, lembarannya untuk menilai kinerja dari bawahannya kayak gitu. Ada formnya lah, ya kehadiran, terus kinerja, terus attitude, terus achievement, target-target yang sudah jadi kan orang ada job desk-nya, nah itu di define di situ, maknanya di atasan tuh akan memberikan nilai. Ya, baik Bapak, saya izin bertanya mengenai perencanaan strategi dalam perusahaan Bapak nih Pak. Nah, apakah ada perencanaan strategi di perusahaan Bapak ini sebagai proses untuk pengendalian manajemen? Oh iya, pasti, itu pasti banget. Biasanya tuh kita ngelihat pasar sih, karena kan ya gimana pun segala sesuatu ya, kalau kita mau survive kan we have to follow the wind ya. Kita harus ngelihat arah angin gitu ya. 70% dari income kita tuh datang dari mana sih? Dari sales yang mana sih? Dari customer yang mana gitu, yang jangan sampai ini terganggu gitu. Kalau kita terganggu, ganggu cash flow, ganggu semuanya gitu. Nah, itu kita mainnya tetap di situ, tapi ya kita tetap aware sama potensi pasar lain yang di luar yang Ya, Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak tentang kompensasi. Apakah di perusahaan Bapak sendiri itu memperlakukan kompensasi? Oh iya, secara umum kan beda setiap bagian ya. Jadi kalau kompensasi yang umum tuh ya salary 12 itu biasanya ada THR ya, itu standar. Terus biasanya ada bonus juga sih, bonus kalau misalnya ada lebihan dari tiap tahun itu kan biasanya ada bonus awal tahun gitu kan. Biasanya cuma satu, biasanya perusahaan-perusahaan ada yang bonusnya 2 kali gitu. Kayak Telkom tuh mungkin pernah dengar dia 14 kali gaji, 16 kali gaji atau berapa, itu biasanya 14 berarti kan kalau 14 berarti kan 12 tambah 2 berarti dia tiap THR atau tiap Natalan itu ada, atau THR atau bonus akhir tahun yang biasa dikasih di awal tahun depan. Tapi kalau misalnya modelnya sales itu ada kompensasinya gitu, misalnya sales itu kan sales kita misalnya dia ada basic salary gitu. Nah, achievementnya biasanya dia ada mekanisme bonus tuh. Kalau misalnya dia bisa achieve target sekian, dia dapat berapa persen dari misalnya dia ada account di Telkomsel, dia lebih targetnya misalnya buat Telkomsel atau Telkom Infra tuh setahun misalnya 10 miliar, tapi dia bisa achieve 12 miliar, berarti dari perhitungan 2 miliar itu ntar ada hitungannya lagi, ada kompensasi buat dia atau bonusnya. Baik Bapak, terima kasih.